Dua busa, terus listrik, media pemadaman serbuk kimia CO2 busa khususnya, terus kebakaran logam, media pemadaman serbuk kimia, sodium, klorida dan gas. Terus kelas E adalah media pemadaman kebakaran radioaktif dengan media pemadaman yang belum diketahui. Terus kelas K dikategorikan dalam kebakaran disebabkan dari bahan masakan. Jadi ini umumnya di restoran-restoran. Sebenarnya itu tanggap darurat. Tanggap darurat adalah keadaan yang sulit, yang tidak diduga, yang memerlukan penanganan segera supaya tidak terjadi yang namanya kecelakaan. Jadi ruang lingkup dari tanggap darurat ini seperti kebakaran yang gagal dipadamkan, regu pemadam kebakaran, perusahaan, terus peledakan, kebocoran gas, cairan material yang berbahaya, tidak dapat diatasi dalam waktu singkat, keracunan, bencana alam, perampokan, ancaman bom, demonstrasi, unjuk rasa dan huru-hara. Dari itu di atas adalah ruang lingkup dari tanggap darurat. Terus pelaksanaan tanggap darurat. Jadi yang pertama ini harus hentikan seluruh proses mesin atau aktivitas produksi atau proses kerja teman-teman. Kedua ini segera menuju titik evakuasi dengan mengikuti jalur evakuasi darurat. Terus yang ketiga, selamatkan aset yang kemungkinan untuk diselamatkan. Contohnya ibu admin atau ibu kelas lain atau penerjemah. Biasakan ada file-file yang harus dilindungi atau diselamatkan. Terus selamatkan. Tetap tenang dan cepat bertindak. Informasikan kepada petugas tanggap darurat apabila ada rekan yang masih tertinggal. Jadi kalau ada temannya yang tertinggal, jadi intinya kita harus tenang, jangan panik. Tetap di area aman hingga ada instruksi lanjutan dari petugas berwenang. Jadi itu tadi pelaksanaan tanggap darurat secara umum. Jadi terkait masalah pertolongan pertama, jadi bisa kita lihat pertolongan pertama adalah pertolongan segera kepada penderita sakit ataupun cedera dalam kurung kecelakaan yang memerlukan penanganan medis dasar. Jadi itu pengertian dari pertolongan pertama. Terus medis dasar apa sebenarnya itu? Medis dasar adalah tindakan perawatan berdasarkan ilmu kedokteran yang dimiliki oleh orang awam atau orang awam yang terlatih secara khusus. Jadi tujuan dari pertolongan pertama ini, yang pertama menyelamatkan jiwa penderita, mencegah kecacatan, terus memberikan rasa nyaman dan menunjang proses penyembuhan. Jadi ini cara-cara terkait masalah pertolongan pertama. Yang pertama ini penilaian keadaan. Terus yang kedua ini penilaian dini. Terus yang ketiga ini pemeriksaan fisik. Jadi mulai dari penilaian keadaan, ini memperoleh gambaran, mengetahui faktor, menilai kemungkinan bahaya, terus mengamankan lokasi. Jadi penilaian dirinya ini ada berapa? Tidak lama. Situ saja. Pertama ini kita lihat kesannya. Jadi ini ada yang namanya kasus trauma. Ada yang kedua ini ada yang namanya kasus medis. Pak, seperti apa sih sebenarnya itu kasus trauma? Dan seperti apa sih sebenarnya itu kasus medis? Yang pertama ini
kasus trauma biasanya orang dialami oleh orang yang pingsan atau mendapatkan benturan yang tidak sadar diri. Nah, itu namanya kasus trauma. Kasus medis sebenarnya ini kasus seperti apa, Pak? Biasanya ini cedera yang dilihat patah tulang atau biasa cedera mekanik. Jadi terkait masalah responnya, ini harus kita lihat dari responnya. Saat kita mendapatkan kasus trauma, mungkin teman-teman yang saya jelaskan ini agak kemana-mana ya, karena mungkin tidak tahu apa itu kasus trauma. Nah, jadi secara garis besar saja, saat kita mendapatkan kasus trauma, contohnya ada orang kita temukan pingsan di jalan. Nah, mungkin bahasa aku kalau begitu agak-agak mudah dimengerti ya. Nah, saat kita mendapatkan orang pingsan di jalan, itu masuk ke kasus trauma. Jadi yang harus kita lakukan ada yang namanya respon. Nah, respon ini adalah awas. Ini kan ada awas ya. Pertama itu awas diri. Kita temukan di jalan. Nah, kita tidak bisa langsung tiba-tiba singgah. Nah, kita stop secara hati-hati. Pinggirkan dulu motor. Nah, kita aman diri dulu. Tidak ada kendaraan kiri kanan, itu cuma contohnya ya. Aman diri, lihat adakah pergerakan dari pasmin atau dadanya. Kalau tidak ada, terus tidak ada kadinya tadi tidak teraba, napasnya tidak ada, kita kan biasa lihat kalau orang bernapas kan pasti goyang ya, naik turun. Kalau tidak ada, berarti henti napas, henti jantung. Pak, bagaimana cara penanganannya? Nah, metodenya ini kita melakukan yang namanya NJB. Nah, NJB atau kompres dada. Nah, tekan dada. Jadi posisinya tangannya begini, ini, dan tangan yang di atas adalah tangan yang dominan. Dominan maksudnya yang paling sering kita gunakan, yang paling kuat. Kalau saya, tangan yang dominan adalah tangan kanan, berarti yang di atas, posisinya seperti yang di atas. Sampai kapan kita melakukan ini? Sampai pasien hidup kembali. Terus yang kedua ini sampai bantuan datang. Terus yang ketiga sampai korban dipastikan mati. Terus yang keempat sampai penolong kelelahan. Nah, jadi teknik evakuasinya saat kita menemukan korban. Bisa dilihat saja deh. Sini ada namanya budidaya 5S. Nah, 5S ini mulai dari pengertiannya, manfaatnya, terus apa 5S pertama sampai ke S kelima. Ini di atas. Mungkin bisa didokumentasikan. PPT-nya tadi juga. Jadi pendekatan disiplin dalam perilaku bekerja. Jadi yang harus kita tegakkan ini mulai dari masuk di area publik, wajib menggunakan APD lengkap dengan baik dan benar. Terus mengancing helm. Biasakan helmnya ada chain strapnya. Jadi ini wajib kita gunakan chain strap helmnya. Terus dilarang menggulung baju saat di lapangan. Kalau di kantor, apa bahayanya kalau kita bunuh? Saya juga bisa. Nah, tapi kalau di lapangan ini tidak diperbolehkan. Karena kenapa? Yang sampai teman-teman gulung baju lupa masuk ke area produksi. Area produksi di sini kita bukan produksi roti, tapi produksi baja. Suhunya itu mencapai 1600 derajat ke atas. Sekitaran segitu. Terus kita serasa tidak ada di orang mekanik. Mereka laki-laki itu mungkin ada APD tambahannya. Karena khusus mekanik postgrad.
mobil, jadi APD-nya seperti yang masker, misalkan pakai masker, pakai sepatu safety, pakai baju yang dibagikan perusahaan, gunakan dengan baik. Sama juga Bapak kalau keren tidak ada APD tambahannya. Terus masuk dan pulang kerja melalui jalur yang telah ditentukan. Jadi masuk dan pulang tidak bisa sembarang jalur, harus jalur-jalur yang sudah ditentukan. Contohnya jembatan penyeberangan Turung. Tadi contohnya kayak di kantor, bukan lewat di bawah penyeberangan sembarang. Pada saat melintas di Republik harus memperhatikan kondisi sekitar seperti perlintasan nomor dan kren. Jadi satu penekanan yang harus kita perhatikan, kendaraan kiri kanan, depan, belakang, itu yang juga harus kita perhatikan. Jika pada saat melintas sedang ada pekerjaan pengangkatan, maka harus